Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan video analisis kasus pembunuhan anak SMP di Bandung Barat akibat putusnya tali pertemanan yang berkaitan dengan materi perkembangan peserta didik. Sebelum memaparkan kasus ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akilah Feryana Zahra dengan NIM 250210101156. Saya Pinkan Arosa Sabila dengan NIM 250210101160. Saya Naila Salsabila dengan NIM 250210101101. Saya Ahmad Ragil Pamungkas dengan NIM 250210101176. Saya Zakila Angelina Yahya dengan NIM 250210101177. Akun media sosial pelaku pembunuhan siswa SMP di Bandung Barat menjadi sorotan publik. Pelaku berinisial YA ternyata sempat curhat soal sosok korban yakni ZA di akun media sosialnya. Diketahui jasad ZA awalnya ditemukan oleh konten kreator di bekas objek wisata Kampung Gajah, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat 13 Februari lalu. Misteri penemuan jenazah Zaak, 14, siswa SMP Negeri 26 Kota Bandung di kawasan eks-objek wisata Kampung Gajah, Bandung Barat, akhirnya terkuak. Remaja berinisial YA, 16, ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama dalam aksi pembunuhan berencana yang memilukan tersebut. Ia diringkus jajaran Polres Cimahi di wilayah Kabupaten Garut pada Minggu, 15 Februari 2026, dini hari, bersama rekan lainnya, APM, 17. Setelah melihat beberapa berita yang ada, mari kita analisis kasusnya. Kasus pembunuhan yang terjadi pada siswa SMP di Bandung Barat ini dapat dianalisis melalui materi perkembangan peserta didik, khususnya pada fase remaja, yaitu yang ditandai dengan perkembangan emosi dan sosial yang belum stabil. Awalnya, pelaku dan korban ini merupakan teman satu desa dan mereka ini saling bermain bersama. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pelaku ini menunjukkan sikap yang tidak biasa, yaitu obses kepada si korban. Hal ini menunjukkan bahwa adanya gangguan pada perkembangan sosial dan emosional, yang dimana pelaku ini tidak mampu untuk memahami batasan dalam hubungan pertemanan yang baik itu bagaimana. Ketika korban menyadari adanya obsesi ini, ia merasa tidak nyaman dan segera menjauh, yaitu dengan cara korban berpindah ke daerah yang lebih jauh dari rumah sang pelaku. Korban bahkan memutus hubungan pertemanan sebagai bentuk perlindungan diri, dikarenakan ia merasa terancam. Dalam konteks ini, masuk pada perkembangan remaja, memicu rasa emosional yang sangat kuat, yaitu dari sang pelaku. Penolakan tersebut tidak mampu diterima dengan baik oleh sang pelaku, karena rendahnya kemampuan dalam mengelola emosionalnya. Kondisi semakin memuncak ketika pelaku tetap berusaha menghubungi korban dan mengajak korban bertemu. Namun, terus saja ditolak oleh korban. Rasa sakit hati yang dialami pelaku berkembang menjadi dendam dan keinginan untuk membalas. Hal ini menunjukkan bahwa emosi negatif yang tidak terkontrol dapat berubah menjadi perilaku agresif. Dalam kasus ini, pelaku bahkan nekat datang ke kota tempat korban tinggal dan mengajak korban bertemu dengan alasan bermain.
yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa ini semakin menguatkan bahwa pada masa remaja, perkembangan kognitif yang sudah mulai matang tidak selalu diimbangi dengan kematangan emosional dan moral. Pelaku sebenarnya mampu merencanakan tindakan, namun keputusan yang selalu diambil tetap didominasi oleh emosional yang negatif, seperti sakit hati, cemburu, dan obsesi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perkembangan peserta didik, khususnya pada aspek emosional dan sosial, yang mana dalam kasus ini berujung pada tindakan kriminal yang serius. Melihat kasus antara korban dan si pelaku ini, tindakan yang dilakukan oleh si pelaku merupakan tindakan yang berkaitan dengan perkembangan emosinya yang tidak matang. Karena pada awalnya, perasaan yang dimiliki oleh pelaku merupakan perasaan suka terhadap si korban. Sedangkan korban menganggap pelaku ini hanyalah teman masa kecilnya saja. Namun masalah muncul ketika si pelaku tidak dapat mengelola emosinya dengan baik. Karena ketika korban mulai pindah sekolah dan hubungan antara mereka mulai semakin menjauh, pelaku mulai merasakan suatu perasaan kehilangan. Hal ini terlihat dari sebuah postingan video pada sosial media yang dimana si pelaku ini memposting ulang video tersebut, dan dalam video tersebut menunjukkan bahwa si pelaku mulai merindukan korban. Karena perasaan kehilangan yang dirasakan oleh pelaku ini kemudian berkembang menjadi rasa kekecewaan, dan si pelaku tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik, sehingga pelaku menjadi terlalu obses kepada korban dan sulit untuk menerima kenyataan. Pada akhirnya muncullah emosi negatif yang dirasakan oleh pelaku. Nah, emosi negatif yang dirasakan oleh pelaku ini menyebabkan pelaku melakukan hal-hal ekstrim dan berbahaya tersebut. Jadi dapat disimpulkan adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku bukan karena perasaan suka, tetapi karena ketidakmampuan si pelaku dalam mengontrol emosinya serta kurangnya kematangan emosional si pelaku dalam menghadapi penolakan dari orang lain. Jika kita bedah dari sisi emosional, ada 4 faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, kegagalan regulasi emosi, yaitu pelaku belum mampu mengendalikan rasa sakit hatinya karena kontrol logika pada remaja belum matang. Hal ini menyebabkan kontrol logika pada remaja menjadi menumpuk dan mengakibatkan tindakan yang sangat impulsif. Kurangnya rasa aman bagi anak untuk memvalidasi perasaan yang membuat perasaan negatif tersebut menjadi terpendam sendirian. Yang ketiga, perbandingan sosial di media sosial. Penggunaan media sosial sebagai tempat curhat yang tidak sehat memperparah rasa iri hati si pelaku. Melihat korban yang merasa bahagia setelah tidak berteman, menciptakan rasa iri dan memicu timbulnya rasa ingin balas dendam. Yang keempat, rendahnya literasi emosional dalam pendidikan. Fokus pendidikan yang hanya terlalu mengajar nilai akademik membuat siswa tidak terlatih dalam mengelola konflik pertemanannya. Hal ini menyebabkan remaja gagap dalam menghadapi penolakan dan memilih kekerasan sebagai jalan keluarnya. Setelah melihat kasus yang terjadi, kita bisa melihat bahwa hal ini bukanlah hal yang sepele. Diperlukan sebuah solusi konkret untuk mengatasi masalah ini, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk pihak sekolah. Salah satu solusi utama dalam penyelesaian masalah ini adalah melalui penguatan kemampuan regulasi emosi pada setiap individu. Regulasi emosi sendiri merupakan sebuah kemampuan dalam memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat. Sebuah penelitian mengatakan bahwa semakin tinggi regulasi emosi yang dimiliki oleh setiap individu, maka semakin rendah kecenderungan seseorang untuk berperilaku agresif. Contohnya adalah pembunuhan. Di sisi lain, peran keluarga juga sangat penting dalam membantu mendukung perkembangan emosi anak. Diharapkan orang tua dapat menciptakan lingkungan yang suportif dan terbuka untuk anak sehingga anak bisa mengekspresikan perasaannya dengan aman tanpa harus memendam emosi negatif. Sekolah juga diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membentuk sebuah program untuk siswa agar siswa dapat mengenali, mengontrol, dan menyalurkan emosinya secara positif.
Demikian video analisis kasus yang kami buat. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa setiap kasus perlu dilihat secara objektif dengan mempertimbangkan fakta serta dampaknya terhadap berbagai pihak. Kami berharap analisis ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita untuk lebih bijak dalam menyikapi suatu permasalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.